Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 13, bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah hidup bersama satu sama lain. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Lalu kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan ayat 33. Lalu kitab Amsal 22 ayat 6 dan 15. Lalu kitab 1 Petrus 2 ayat 16. Dan kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Kolose 4 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, pelajaran saat menyoroti pentingnya hidup bersama secara harmonis di tengah berbagai relasi yang dimiliki manusia. Ketika orang hidup dan bekerja berdekatan, perbedaan karakter, kepentingan, dan cara berpikir seringkali menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang menolong manusia membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih. Rasul Paulus melalui ajarannya menekankan bahwa keluarga Kristen harus dibangun di atas nilai-nilai rohani yang bersumber dari firman Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut menolong setiap anggota keluarga maupun jemaat untuk hidup dalam kesatuan, saling menghormati, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Saudara yang kekasih, salah satu prinsip utama yang dibahas adalah hubungan antara suami dan istri sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai ke-25. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa istri dipanggil untuk menghormati dan menghargai kepemimpinan suami, sedangkan suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan didasarkan pada kekuasaan, melainkan pada kasih yang rela berkorban. Kristus menjadi teladan utama bagi suami dalam memimpin keluarga dengan kasih, pengorbanan, dan tanggung jawab. Ketika kedua pihak menjalankan peran masing-masing dengan benar, rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh kedamaian dan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, prinsip berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak sebagaimana diajarkan dalam kitab Amsal 22 ayat 6 dan ke-15. Ayat tersebut menekankan pentingnya mendidik anak sejak dini agar mereka berjalan dalam jalan yang benar. Pendidikan rohani dan pembentukan karakter harus dimulai dalam keluarga melalui teladan hidup orang tua. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa disiplin yang benar merupakan bagian dari proses pembentukan karakter anak. Orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga membimbing mereka untuk mengenal Tuhan dan nilai-nilai kebenaran. Dengan pendidikan yang penuh kasih dan ketegasan, anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Saudara sekalian, selain hubungan dalam keluarga,
Paulus juga memberikan prinsip penting mengenai hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat ke-6. Bagian ini menekankan bahwa setiap orang percaya harus hidup dengan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Saudara, ayat hafalan dari kitab Kolose 4 ayat 6 menegaskan bahwa perkataan orang percaya harus selalu penuh kasih dan tidak hambar. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa cara berbicara sangat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Kata-kata yang penuh kasih dapat meredakan konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk menggunakan perkataan yang membangun, menguatkan, dan membawa damai. Bapak Ibu kekasih, prinsip lain yang diajarkan Alkitab berkaitan dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Ini mengingatkan bahwa orang percaya adalah orang yang merdeka, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk berbuat jahat. Sebaliknya, kebebasan harus digunakan untuk melayani Allah dan sesama manusia. Penjelasan ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai hamba Allah yang mempraktikkan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan menjalankan prinsip ini, orang percaya dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, bahwa kehidupan bersama yang harmonis hanya dapat terwujud ketika setiap orang menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam hubungan sehari-hari. Hubungan suami istri yang didasarkan pada kasih, pendidikan anak yang benar, komunikasi yang penuh kasih, serta kebebasan yang bertanggung jawab menjadi dasar penting dalam membangun keluarga dan komunitas yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperkuat kehidupan keluarga, tetapi juga mempererat hubungan dalam gereja sebagai keluarga Allah. Ketika setiap orang percaya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka damai sejahtera dan kesatuan dapat terwujud. Dengan demikian, keluarga dan gereja dapat menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih Kristus bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.